Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Mohon maaf, ini meminta waktu yang sejenak. Ini saya di sini akan mempresentasikan atau mendeskripsikan terkait dengan proyek ya, program proyek di pembel kita. Nanti harapannya kita dapat melaksanakannya secara bersama-sama. Oke, ini langsung saja. Ini rencananya saya akan membuat program ya dengan judul kelas. Apa sih itu kelas? Ini handball antar kelas ya. Dan nanti ini yang membuat pertandingan handball antar kelas di kelas 10 ya. Ini sebenarnya berbasis pembelajaran berbasis SEM, Sport Education Model, yang nantinya anak-anak akan berbagi peran di dalamnya. Nah, kemudian kenapa sih ini melibatkan beberapa mapel? Nah, ini ada mapel bahasa Indonesia, kemudian ada mapel IKA, kemudian juga ada mapel seni. Nah, ini akan saya sampaikan sudah di dalam presentasi. Ya, untuk judulnya ini hand class atau handball antar kelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya. Boleh judulnya mau diganti juga boleh. Ini mohon maaf mungkin sampainya. Kemudian latar belakangnya kenapa saya memilih program ini ya, yang jelas untuk handball atau dengan bahasa ini memberi ruang bagi peserta didik untuk menyerahkan ide dan pendapat terkait pelaksanaan. Tentunya mereka nanti bisa terlibat aktif ya, seperti itu. Dan nanti dengan keterlibatan ini nanti peserta didik bisa memilih peran ya, sesuai dengan minatnya. Misalnya untuk bisa memilih siapa sih nanti yang berminat sebagai pemain, siapa sih yang berminat sebagai pelatih, kemudian yang mendokumentasikan, memberikan reporter, pengelola acara, jadi nanti bisa memilih. Jadi nanti masing-masing terdidik ini dilatih tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang masing-masing. Itu. Nah, kemudian tujuan programnya untuk kelas sendiri ya, ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan peserta didik dengan memberikan mereka ruang untuk mengeluarkan suara, membuat pilihan dan merasakan kepemilikan dalam setiap aspek pembelajaran kejiwaan. Itu ini juga ya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ya. Saya sampaikan di awal ada nanti matematika, bahasa Indonesia dan seni. Kemudian tujuan yang berikutnya itu untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata dalam kegiatan yang melakukan akademik dan non akademik. Untuk SEM sendiri ini kan sudah pengaplikasian nanti di bidang kompetisinya ya. Tapi yang ditekankan nanti bukan kompetisinya, tapi nanti aspek-aspek lain yang mendukung di proses kompetisi. Kemudian terkait dengan capaian, tentunya meningkatkan keterlibatan pendidik dalam keputusan. Kemudian indikatornya apa sih? Indikatornya nanti bisa didik secara aktif terlibat dalam rapat perencanaan dan sebagainya. 80% siswa memberikan ide, ya. Jadi sudah ditekankan memang keterlibatan siswanya dan juga berbagi perannya. Kemudian untuk langkah aksinya, ini nanti diawali dari diskusi awal, nanti ada forum diskusi terbuka di kelas ya, di mana peserta didik bebas menyampaikan ide terkait format dan aturan pertandingan. Tapi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ada tulisan tips saja nanti kepanitiaan ya. Nanti melakukan terdidik untuk pembelajaran aspek teknis dan motif dari acara. Ya. Jadi nanti di pembelajarannya untuk saya sebagai guru mapel dan juga Bu Wida, ya nanti kita terkait dengan peraturan pertandingan, kemudian mengajari anak pelatih seperti apa, kemudian membuat program seperti apa. Kemudian untuk mapel yang lain di Indonesia, nanti bisa menyelesaikan modulnya ya, sesuai dengan itu. Kemudian untuk rencananya ini ada beberapa yang kita tekankan terkait dengan suara pilihan dan kepemilikan. Ini suara ini nanti
peserta didik diberi kesempatan untuk menyuarakan ide ya melalui forum ataupun survei. Kemudian peserta dapat memilih peran yang spesifik di tim kerjanya ya. Seperti yang saya katakan di awal. Kemudian untuk kebalikannya, libatkan pendidik dalam penetapan aturan dan struktur acara serta dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasilnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan berikut. Lanjut dulu mungkin Bapak. Lanjut dulu. Iya. Kemudian terkait dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, ini untuk skala programnya. Ini untuk semua kelas 10 ya. Semua kelas 10 kurang lebih berarti totalnya 360 siswa. Kemudian nanti untuk penggunaannya terkait penguatan program dan maksudnya nanti di lapangan sekolah di lapangan basket ya, nanti dimodifikasi ke lapangan handball. Kemudian pemanfaatan ada ruang TK ini digunakan untuk pembuatan komunikasi digital dan presentasi proyek ya, dan file-file lainnya. Kemudian ada ruang seni nanti digunakan untuk produksi poster, banner dan materi promosi lainnya, makanya dilibatkan guru seninya. Kemudian untuk ruang bahasa yang digunakan untuk penulisan laporan, artikel, dan adaptasi kegiatan. Nah, kemudian untuk durasi program ini kurang lebih dilaksanakan selama 1 bulan di bulan September, jadi 4 minggu. Nah, kemudian untuk mitra, ya ini kita ya di komunitas belajar kita. Nanti untuk guru PJK ini berbagi peran bertanggung jawab atas pelaksanaan pertandingan handball dan pengembangan keterampilan fisik. Saya dengan gurunya bagian. Kemudian untuk guru TIK-nya ini Bu Mita nanti mendampingi peserta didik dalam proses pembuatan dokumentasi digital dan presentasi proyeknya. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia ini ada beberapa guru ya kelas 10. Nanti itu mengarahkan peserta didik dalam menuliskan laporan, artikel, dan adaptasi kegiatan. Termasuk yang reporter tadi jadi diajari pembawa acara juga ada. Kemudian untuk guru seni nanti membimbing peserta didik dalam pembuatan materi promosi dan desain artistik acara. Jadi nanti setelah oleh guru TK belajar cara membuat desain promosinya, kemudian di kombinasi dengan guru sini kira-kira seperti apa. Kemudian ada kepala sekolah dan kepala sekolah nanti menyediakan dokumen administrasi dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Otomatis program ini harus mendapat izin dari sekolah. Kalau tidak izin ya berarti tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu untuk staf tata usaha mengelola logistik dan administrasi terkait penggunaan fasilitas jadwal. Ini terkait perizinan penggunaan lapangan dan ruangan yang digunakan semua. Selanjutnya terkait dengan kapasitas sumber daya. Ya, seperti ini kalau untuk saya mengatakan sumber dayanya ini banyak sekali ya. Untuk semua aset-aset yang ada, insya Allah nanti dilibatkan. Antara lain yang pertama itu ada aset manusia. Ini guru dan staf kan memiliki staf wajar kayak seperti dengan semua bahasa Indonesia, kemudian seni dan kan sudah kompeten di bidangnya. Kemudian pusat didiknya juga memang walaupun bukan sekolah KKO tapi siswa-siswa kita memang memiliki keterampilan yang mumpuni di warga, khususnya untuk handball ini memang peminatnya lumayan banyak. Makanya saya mengambil untuk programnya yang berkaitan handball. Kemudian secara aspek fisik ya, ini terkait fasilitas olahraganya, lapangan handballnya mendukung ada, kemudian ruang kelas dan lab juga semuanya mendukung. Kemudian aspek lingkungan. Kebetulan ini alhamdulillah lingkungan semampan, lingkungan yang aman dan nyaman ya, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian secara aspek politik ya, ini adanya dukungan manajemen sekolah ya. Saya rasa untuk kegiatan seperti ini dari kurikulum atau kepala sekolah insya mendukung. Tapi juga kegiatan kombel ya, memang untuk di kurikulum yang sekarang memang sangat sangat didukung. Kemudian terkait dengan aset agama dan budaya. Nah ini terkait dengan karakter yang akan kita capai, mudah-mudahan nanti ada solidaritas, kerjasama, tanggung jawab, ya, dan dengan agama dan budaya. Kemudian terkait dengan aset finansial, ini kita memiliki yang dari bos ataupun nanti bisa juga mengambil dari sponsorship, ya. Jadi anak-anak juga tetap diajari, ya,
Seperti itu untuk bagaimana bisa mencari dana darurat yang sudah ada di sini. Kemudian bagaimana untuk rencana evaluasinya dari kegiatan proyek ini? Nah, ini beberapa kategorinya ada partisipasi evaluasi. Untuk statistik nanti semua yang terlibat dalam program ini kelas 10 ya, statistik untuk memberikan umpan balik. Walaupun kelas 11 dan 12 bisa, tapi ini ditambahkan untuk yang kelas 10 untuk memberikan umpan balik sebenarnya kelas 11 dan 12 pun bisa dilibatkan. Kemudian untuk statistik guru PJOK, TK di Indonesia dan sini yang terlibat dalam program terlibat dalam proses evaluasinya. Ya, seperti kita katakan untuk proses evaluasi ada yang namanya penilaian sumatif, kemudian ada namanya penilaian formatif. Ya. Nanti tetap berlangsung dari proses penyampaian materi sampai ke pelaksanaan hari H. Nah, itu berkesinambungan. Kemudian dari anggota komunitas belajar, ya, dari kepala sekolah, pengusaha, pemimpin dan sebagainya ini juga nanti bisa memberikan evaluasi terkait. Kemudian proses pemilihan partisipan ya untuk pendidik ini semua pendidik yang terlibat ini nanti bisa mengisi survei ya, atau bisa berpartisipasi dalam proses sesi refleksi. Itu kemudian ada guru dan staf nanti yang terlibat dalam proses program akan dipilih berdasarkan peran mereka dan kebiasaan. Ini sudah dipilih ya peran masing-masing. Saya sebagai guru olahraga dan berita, kemudian Bu Mita sebagai guru TK, kemudian Pak Satmoko guru sini, kemudian ada Bu Diah dan Nisa ini sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian ada proses belajar ini yang belum masuk dalam kita ada kepala sekolah dan ada komputer yang diundang untuk memberikan balik melalui wawancara ini juga. Kemudian bagaimana untuk metode pengumpulan dana ini bisa dilakukan wawancara, bisa survei ataupun berdasarkan refleksi peserta didik. Nah, ini kemungkinan tantangan-tantangannya juga Ibu. Nah, tantangan yang pertama kemungkinan bisa kurangnya keterlibatan peserta didik. Ya, jadi karena nanti hanya beberapa yang jadi panitia dan yang lain berbagi peran, ada pelatih, ada kemudian jadi pemain. Ini nanti bisa jadi keterlibatannya kurang maksimal ya, karena ada beberapa anak yang mungkin tidak kurang bersemangat. Untuk solusinya nanti bisa dengan mengadakan sesi pengembangan program yang lain dari untuk meningkatkan motivasi. Intinya yang kita lakukan di awal nanti bisa melibatkan semuanya berbagai peran yang ada dan sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian tantangan yang kedua, keterbatasan waktu dan beban akademik. Ya. Nah ini nanti pas ini yang paling memungkinkan muncul masalahnya adalah terkait dengan pemilihan waktu ketika menentukan hari H kapan sih akan diadakan pertandingan ini. Ini kan disesuaikan dengan kegiatan akademik lainnya. Ya beban akademik di sini juga beban akademik tugas-tugas siswa yang lainnya juga. Ini bisa menjadi tantangan, ya, tapi nanti bisa ada solusinya dengan yang mengatur waktu kita saling berkomunikasi sesama komunitas ataupun dengan jadwal yang ada di kurikulum. Kemudian tantangan berikutnya adanya perbedaan persepsi dan pendapat dalam komunitas sekolah. Ya, nah ini di awal kita perlu mengadakan sebuah penyamaan persepsi. Tugasnya seperti apa sih, proyeknya seperti apa, dan peran kita masing-masing seperti apa. Ini sebagai solusi untuk penyelesaiannya, untuk masuk di lingkungan yang ya mungkin demikian untuk presentasi dari saya. Mungkin monggo ada ulang balik atau masukan terkait dengan proyek yang akan kita laksanakan bersama. Ya walaupun ini memang acaranya dari kami guru PJOK, tapi kan melibatkan ibu yang lain seperti itu. Monggo. Ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak tanggapan atau masukan juga atau pertanyaan juga tentang program hand class atau apa sih tadi? Handball Kompetisi iya handball antar kelas gitu ya. Tadi disebutkan ini melibatkan sejumlah guru mapel gitu ya. Nah ini keterlibatannya sejauh mana? Apakah
dari mulai program dari awal atau bagaimana? Karena kan ini pasti akan bersinggungan dengan jam KBM. Itu apa nantinya menggunakan jam-jam yang saling keterkaitan dari guru-guru mapel tersebut atau bagaimana untuk program ini? Apalagi ini kan direncanakan 1 bulan. Kalau 1 bulan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan itu kan kalau dibilang 1 bulan panjang, tapi kalau dari mulai perencanaan sampai akhir itu terlalu singkat. Iya. Mungkin yang perlu ditanggapi, apakah ini tidak terlalu sebentar 1 bulan. Karena kan apalagi melibatkan beberapa guru itu tidak mudah juga penyamaan persepsinya. Terus itu satu. Yang kedua, tadi anak dicoba dengan tenang finansial ya. Tadi melibatkan sponsorship ya. Kalau melibatkan sponsorship, justru kalau dalam bahasa Indonesia juga ada materinya tentang proposal. Iya, bisa dilibatkan juga. Sedangkan tadi di bahasa Indonesia itu baru sampai apa tadi pertama? Artikel ya. Artikel, terus tadi apa? Laporan. Iya, itulah. Apalagi kalau bisa sampai ke sponsorship berarti melibatkan penyusunan proposal gitu. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terkait dengan masukannya ya itu memang gini. Itu memangnya kami harapkan ya ketika disimulasi ini memang mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Karena memang harapannya proyek yang akan dilaksanakan ini memang disinkronkan dengan kurikulum Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk waktunya 1 bulan cukup, ya nanti kita komunikasikan. Jadi memang peran Bapak Ibu nanti di pembelajaran masing-masing, ya di jamnya masing-masing, harapannya memang menyampaikan kurikulum yang sesuai dengan proyek ini. Ya, seperti yang sampaikan dengan tadi, ternyata ada materi terkait proposal yang bisa mendukung sponsorship, ya seperti itu. Kemudian ada terkait dengan artikel, ya mungkin itu bisa terkait dengan pemberitaan, ya dari reporter kan ada salah satu anak yang juga sebagai reporter juga. Nah, harapannya seperti itu. Di setiap pertemuan ini, harapannya modul yang Bapak Ibu buat itu nanti disesuaikan dengan proyek ini dari pertemuan pertama sampai nanti misalnya gelar karyanya atau karya pertandingan. Harapannya materi-materi yang mendukung proyek ini itu tersampaikan seperti itu. Ya, termasuk bahasa Indonesia, seninya, kemudian TIK-nya. Makanya perlu adanya komunikasi seperti ini di simulasi ini. Ini kan masih di awal. Nanti kalau sudah akan berlanjut kita mungkin bisa komunikasi lagi terkait modul yang yang awal disampaikan yang mana sih? Kalau misalnya September nanti kurang cukup, ya berarti mundur sampai Oktober. Kalau untuk PJOK dan sih lebih fleksibel. Begitu mungkin tanggapannya. Ada lagi? Terima kasih. Oh, silakan Ibu. Bu Anissa. Tadi yang melanjutkan dari Pak Isna ini. Tadi kan Pak Isna ini juga sempat memberikan masukan juga terkait dengan kegiatan hand class ini kan. Tadi untuk timnya juga sudah dibahas. Artinya kan tidak semua memang terlibat. Nanti kalau misalnya ada yang tidak terlibat kan ada solusinya di situ. Kemudian yang saya tanyakan di sini yang pertama tadi di ruang bahasa kan ada penulisan laporan. Kalau laporan ini bisa dikatakan sebagai proposal, bisa atau tidak? Proposal kegiatan, laporan kegiatan itu. Nah, nanti coba ya Pak. Terus, kalau memang iya proposal, mungkin di materi kita ada negosiasi nih Pak. Ada negosiasi ini bisa masuk, jadi benar-benar bisa kolaborasi, iya. Kemudian, terkait dengan artikel ini, artikelnya kan terkait dengan dokumentasi kegiatan, apa kita di Pak Catur menyampaikannya. Nah,
artikel yang dimaksud di sini apakah bentuknya tertulis untuk yang ruang bahasa atau mungkin bisa dijadikan satu kolaborasi dengan guru TIK. Kalau memang guru TIK berarti kan bentuknya adalah audiovisual, Ya. video. Jadi dari segi bahasanya itu kita lebih ke kontennya saja, tapi bentuknya kita mengikuti yang TIK. Nah, jadi nanti tidak terpecah antara bahasa dan TIK. Lalu refleksinya ini yang diharapkan Pak Catur yang seperti apa? Oke, gini ya, sangat menarik ya pembahasannya ya terkait dengan produk-produk seperti apa, kemudian bahan-bahan apa yang akan diajarkan. Ini memang silakan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mapel ya. Di modulnya kan mesti ada KKTP-nya. Tujuannya apa sih? Ya diarahkan ke situ seperti itu. Jadi memang proyek ini yang penting anak itu terbekali lah untuk membuat artikel bagaimana caranya sih, kemudian terkait dengan wujudnya seperti apa nanti dikembalikan ke masing-masing mapel. Kan yang diambil guru bahasa Indonesia nanti di produknya seperti apa silakan monggo, yang di TK yang seperti apa monggo, seperti itu. Kalau untuk kami di Penjasnya kan lebih ke pembagian perannya ya, pembagian peran dari masing-masing peserta didiknya. Nanti semua peserta didik tetap terlibat Bu, enggak ada yang tidak terlibat, karena nanti termasuk ada tampilan seni yang pembukaan kayak gitu yang seperti di kejuaraan itu tetap ada. Tim horenya tetap ada, jadi tidak ada anak yang tidak terlibat. Oh iya. Jadi paket lengkap ya, jadi dari kepanitiaan sampai pelatih, atlet, tim horenya ya, supporter dan sebagainya ada semua. Jadi Perannya masing-masing. Perannya masing-masing. Jadi kami wilayahnya guru PJOK berarti membelajarkan terkait dengan keterampilannya yang pelatih ya, program latihan, kemudian pembagian peran di situ. Dan nanti masing-masing Bapak Ibu guru itu terkait dengan yang mapel masing-masing. Mapel masing-masing tetapi yang ada di kelas 10. Betul, seperti itu. Yang ada di kelas 10 yang bisa untuk mendukung proyek itu. Seperti itu. Otak. Ada lagi? Ya silakan Pak. Mengenai teknis di lapangan Pak Catur. Jadi seringkali itu terjadi yang namanya itu anak itu iren-irenan atau yang sering dialami itu adalah anak berbagi perannya itu masih saya ini saja. Nah, hal tersebut masih sering terjadi Pak Catur. Mungkin di situ perlu diadakannya sebuah pembimbing atau dijadikan PJ atau pembimbing siapa yang akan mengarahkan, karena untuk peserta menjadi panitia, siswa menjadi panitia itu kan dari berbagai kelas. Ya, otomatis di situ ada teamwork. Nah, untuk supaya menjadi tim yang solid, mungkin saya sedikit menyarankan ada PJ pembuatan panitia begitu dari guru atau dari siswa pun juga bisa jadi berkolaborasi. Mungkin itu Pak. Oh siap ya, terima kasih masukannya dari Pak Januar. Ya, tetap nanti untuk komando dari proyek ini kan memang dari guru PJOK. Nanti dari langsung dinilai dari kami sendiri guru PJOK. Ya seperti itu. Terkait dengan pengondisian nanti pembuatan panitia dan sebagainya tetap didampingi dari guru PJOK-nya Pak. Seperti itu. Tapi nanti tetap dalam pelaksanaannya anak itu tetap mandiri. Mereka berkomunikasi dan sebagainya tetap mandiri. Karena ini kan program co-kurikuler ya seperti itu. Co-kurikuler. Seperti itu. Terima kasih Pak Januar untuk masukannya. Ada lagi mungkin? Cukup? Mungkin untuk gambaran program ini akan dilaksanakan di bulan apa Bapak? Nah ya ini tadi rencananya kan memang di bulan September ya, akhir bulan. Tapi memang ada masukan ya, ini kita komunikasi dari Bapak Ibu guru ya. Kalau dari Mapel Bahasa Indonesia katanya tadi materinya ini banyak nih, perlu ada yang beberapa yang disampaikan. Kalau misal mau diperpanjang ya saged seperti itu. Mungkin real konkretnya ada usulan kira-kira mau dilaksanakan bulan apa? Terutama dari guru tadi Bahasa Indonesia apa ya? Saya mengikut saja Pak Catur, yang penting komunikasi dengan kurikulum itu. Siap. Ya betul itu. Ya. Soalnya mungkin ada agenda yang memang sudah diatur oleh guru ataupun kurikulum. Begitu Pak Catur. Oke, betul. Memang nanti tetap ada komunikasi. Kita masih di awal ini, nanti kita bisa komunikasi kembali terkait penjadwalan yang ada kaitannya dengan program sekolah. Seperti itu. Masih ada lagi? Mungkin cukup Pak Cukup? Catur. Oke, cukup ya? Oke. Ya terima kasih ya sekali lagi untuk waktunya dari semuanya.
Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan proyek ya, proyek dari kami terkait dengan Kelas, tata kelas yang berbasisnya adalah SAM ya, seperti education model. Semoga ini bisa terlaksana. Jadi sekali lagi mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Ini cukupkan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.